Terus mama ngejar tuh bawa pisau ditaruh di sini di apa sih di kaki cuma di sepatu gitu. Yang pisaunya tuh kayak lidah ular gitu dua gitu. Cuitan mami. Mami siapa? Mami gue. Mami Ipul. Hi darling. Now, bukan now sih. Today aku bersama Cory. Perempuan yang mungkin kamu nggak tahu. Who is Cory? What is Cory? Siapa Cory? Siapa dia? Apa dia selebgram? Apa dia movie star? Apa dia? Bukan. Dia Cory aja. Cory colek dikit ya. Oke Cory. Hai sayangku. Hai mami. Terima kasih kamu udah kesini. Terima kasih kamu udah memberanikan diri juga untuk datang ke sini karena gue tahu banyak banget orang yang kagak takut ya kalau datang ke rumah gue atau ketemu gue gak ngerti gitu. Tapi gue bukan cupu kok. Gitu. Janganlah, jangan jadi cepu. Tunggu, Kor. Aku terakhir melihat kamu di interview kamu sama Denny. Oh ya, Om Densu. Iya, sama Densu. And I think it was pretty inspiring. Itu cukup mengagetkan buat gue untuk seorang wanita, seorang perempuan, seorang buat gue masih kecil ya umur lo sekarang berapa? Sekarang 27 jalan 28. Ya 27 jalan 28 lo bayangin jalannya masih jauh lo. Banget. Perjalanan lo masih jauh dan apa setengah hidup lo itu sudah I'm sorry gue sebagai ibu lo juga ibu ya sebagai I'm complete mother lo gila apa ya? Sumpah oke, untuk yang belum tahu lo boleh cek ke Densu juga tapi sekarang di sini intinya gini. Dari masa kecilnya itu nggak ada enaknya. Iya. Ya, nggak ada enaknya, nggak tahu emang lu nggak suka. Apa itu karena memang you terperangkap? Apa memang lu pengen ada di situ? Ya, lu dugem, lu ibaratnya lu kenal dunia gelap, dunia malam. Sorry, buat gue sih biasa. Biasa, bener-bener ya namanya juga orang lagi experience, lagi pengen sok tahu. Ya, mencari jati diri, gue bisa pahamin. Gue nggak bisa bilang itu benar, tapi gue bisa pahamin, gue bisa ngertiin, oke? Terus background dari lo nya sendiri, bapak lo itu bandar togel. Iya benar. Lo nggak pernah minta angka sama dia supaya kehidupan lo bagus, ya kan? Biar bapak lo lah, why not gitu daripada lo narkoba, lo jadi calo, terus jadi LC, ya kan? Bapak lo kan bandar togel. Kan udah meninggal dari aku kelas 1 SD. 1 SD. Oh jadi lu belum pinter ya, belum pinter pengen nyari duit ya. Oke, 1 SD bapak lu udah meninggal. Lu what's your memory about your dad? Apa yang kamu bisa inget? Kan dari apa mama ngandung aku 1,5 bulan, bapak nikah lagi kan. Sebenarnya seharusnya dan aku itu ketemu bapak pas umur setahun. Maksudnya lu masih inget emangnya? Karena setahu kan gue. mama yang cerita. Oh. Aku dibawa sama bapak ke rumah istri mudanya. Gitu. Terus mama ngejar tuh bawa pisau ditaruh di sini di apa sih di kaki cuma di sepatu gitu. Yang pisaunya tuh kayak lidah ular gitu dua gitu. Nyokap lo? Pikir mama daripada gue sakit hati terus yang mending gue bunuh lu gitu pikir mama. Karena dari bapak yang minta buat kan kakakku meninggal kan. Iya, aku dengar. Jadi dalam 1 tahun, ini ya kita flashback sedikit dan juga agak singkat-singkatan dikit. Jadi kakak pertama kamu meninggal. Iya. Hari Senin. Hari Rabunya kakak nomor 3. Yang Jumat yang ketiga. Kamu ini berapa bersaudara? 6 bersaudara. Jadi yang nomor 2 udah lebih dulu dari umur 1,5 tahun meninggal. Karena kalau sekarang jatuhnya kayak tipes gitulah. Gitu. Oke, alright. Jadi yang sepengetahuan kamu nih kakak pertama, kakak nomor 3 itu dalam jangka 1 minggu. Iya, 1 minggu. Abis itu 10 bulan kemudian bapak kamu. So within 1 year kamu 3 sudah orang. kehilangan 3 orang-orang yang kamu sayang. Gitu. Dengan usia kamu waktu itu umur pas 6 tahun. 6 tahun. Wow. Oke. Ibu lo datengin bapak lo di rumah istri mudanya. Bawa pisau itu. Terus akhirnya bapak kabur. Terus aku dibalikin. Dibalikin gimana? Maksudnya dibalikin sama bapak ke rumah gitu. Kan mama bilang kalau udah umur setahun mah siapa juga
mau gitu, maksudnya mau buat dikasih. Kenapa baru umur setahun baru lo ambil gitu? Ngerti kan nih? Gue coba untuk ngertiin. Boleh gak tapi gue bilang ibu lu juga agak gesrek ya? Jadi sakit hatinya mama, maksudnya dari umur 1,5 bulan di kandungan, kan karena kakakku jadi kakakku kan udah sakit-sakitan, tumor pankreas. Bapak bilang, mah pengen punya anak lagi, kalau bisa mah dikasihnya mah kalau dikasih perempuan gitu. Jadi pas mama pas hamilin aku 1,5 bulan, yang datang itu saudaranya bapak, sepupu bapak. Jadi bukan yang ngasih kayak ucapan selamat atas hamilnya mama lagi, tapi foto pernikahan bapak sama istri keduanya gitu. Waktu mama lagi hamilin aku 1,5 bulan. Oke. Gitu, terus mama ya, tapi kan mama mikirnya gue nggak mau ngejar-ngejar kayak gitu, pikir mama dagang gorengan nih sampai ini mama tuh kesiram minyak panas. Ini mama sampai sekarang masih ada bekasnya. Kesiram minyak panas itu karena? Pas lagi ngegoreng gitu. Tapi bukan maksudnya disiram sama orang? Enggak, kan? Oke. Enggak. Jadi saking berjuang lah buat kamu, buat ngidupin anak-anaknya kan. Saat itu kan abangku ada, maksudnya masih pada sekolah kan. Oke, tadi gue bilang ibu lo lagi gesrek, udah mati gue gini. Oke, datengin suami. Oke, whatever it is lah, sudah dikasih tahu dari awal bahwa ini udah punya ada pernikahan baru lagi lah, ada istri kedua gitu. Terus apa yang nyokap lo mau itu? Mau Karena aku ngebunuh dibawa. aja? Karena aku dibawa. Kan aku dibawa sama bapak. Jadi maksud mama gini loh Mi, anak udah umur setahun baru lu bawa, kemarin-kemarin lu kemana aja? Gitu maksud mama. Ngerti kan? Aku coba paham ya, gue coba paham karena ini kan agak suami istri punya cerita ya. Jadi gue nggak bisa bilang ibu lo bener, bapak lo salah atau kebalikannya. Karena buat gue dua-duanya pasti ada salah dan benernya. Ya kita, I'm sorry, gue walaupun kita di luar kita juga harus lihat hanya mereka berdua yang tahu cerita benernya, ya kan? Tapi oke, kamu diambil, kamu dibalikin. Akhirnya dibalikin sama bapak. Nah, pas aku umur 4 tahun, jadi bapak tuh ke rumah istri mudanya, si mudanya lagi kayak gituan sama orang. Oke. Tunggu, balik lagi nih. Bapak lo setelah itu balik lagi sama ibu lo? Iya, pas yang ngelihat istri mudanya begituan sama orang. Setelah 4 tahun kemudian? Pas aku umur 4 tahun. Balik ke mama kamu? Dan mama kamu Terima. Oh, bahkan ketika, terus kan pas setahun kemudian tuh bapak udah mulai alhamdulillah kehidupan meranjak kan, bisa beli rumah kayak gitu-gitu. Bapak udah kerja keras. Pas di umur aku 6 tahun kan tuh waktu tinggal pisah bini mudanya umur 4 tahun. Terus tahun bapak nyari duit kayak gitu-gitu. Pas aku umur 6 tahun bapak udah mulai sakit-sakitan. Itu selama 10 bulan kemoterapi kan 3 bulan sekali. Mama yang gendong-gendong, ngejemur gitu tanpa rasa sakit apa gimana, udah digituin selama 4 tahun. Enggak. Wow, oke, gue, I feel you, I could feel perjuangan namanya seorang ibu ya, seorang istri. Walaupun gue dengarnya, aduh, buat ibu lo, ya kalau udah cinta memang harus dibalik lagi, nggak ngerti ya, luar biasa. Posisi anak udah 6 nih. Susah untuk gue nelen sebenarnya, untuk nelen cerita lo tuh agak. Wow, ini gue mesti kayak gimana ya reaksi ini. Cuman, oke, setelah itu bapak meninggal, oke? Sayang banget aku sama bapak. Pastinya. Karena kamu udah cukup sempat kehilangan, terus ada lagi tiba-tiba diambil, ya kan? Jadi yang belum sempat melampiaskan seorang anak sama bapak itu kan, nama juga anak perempuan itu adalah anak papa. Biasa kan, is a daddy's little girl, ya kan? Cinta pertama. Pasti itu dah. Dan kita selalu mengharapkan biasanya tuh, gue kalau punya suami atau punya pacar kayak bapak gua, kan gitu. Walaupun bapak kita bajingan, walaupun bapak kita tuh bejat, tapi it still have a father issue. Bener, gue paham itu, gue paham. I feel you. Terus udah, ini umur kamu 6 tahun ya, beranjak blek. Aku What jadi happened? kan dulu kalau bayaran sekolah kan orang-orang kan sebulan sekali datang ke sekolah gitu. Kalau waktu pas masih ada bapak, pas bapak udah meninggal kan alhamdulillah usaha bapak masih ada gitu, terus masih banyak kontrakan. Jadi kalau bayar tuh langsung setahun. Mama karena males ke sekolah gitu. Nah di umur di kelas 4 SD udah mulai drop gitu secara materi. Aku akhirnya ngelesin orang. Alhamdulillah aku pinter. Aku ngelesin orang baca kayak gitu, terus teman. Lo nggak mau ngelesin anak gue nih, kayaknya harus ngelesin. Terus teman sekelasku dia tuh dia kalau di sekolah nggak nangkep guru ngomong. Jadi
akhirnya belajarnya sama aku, nilainya naik gitu. Aku dibayar zaman dulu tuh 1.000 per hari, gajiannya tiap malam minggu. Oke. Nah jadi kalau malam minggu kan jadi punya jajan buat jajan gitu sama teman-teman, punya uang buat jajan. Umur kamu berapa waktu itu? Kelas 4 SD. Itu 4 SD ya? Oke, coba kita cepetin nih ke depan. Oke, itu kamu udah dari umur 4 SD, dari kelas 4 SD kamu udah tahu cari duit. Sudah fight. Sudah fight dan pasti udah merasa nyaman. Gue hebat nih, gue pinter. Ada sombongnya lah pasti, ada belagunya. Ya merasa kayaknya paling hebat, gue udah bisa cari duit lah, intinya gitu. Lo masih nerusin sekolah? Nerusin, SMP aku masuk sekolah standar nasional. Oke, sampai... SMP-ku. Nah, aku di situ jualan kayak keripik-keripik gitu. Dapat pokoknya untung apapun 200. itu lo cari penghasilan buat lo jajan, buat lo paling enggaknya ya nafas lah. Iya. Seperti anak-anak yang lain bisa jajan, bisa jalan-jalan. Karena kan kalau dapat uang jajan dari mama kan ya cuma sekedarnya aja, apalagi sekolahku tuh sekolah ya bisa dibilang sekolah orang-orang kaya gitu loh. Harus ada standar lah ya. Harus ada gaya dikit tuh. Jadi gimana caranya gue bisa ngikutin teman-teman gue, nih pikiran aku saat itu, tanpa gue harus nyusahin orang tua gue gitu. Aku mikirnya kalau gue nggak bisa bikin senang orang tua gue, ya gue jangan bikin susah gitu pikiran. That's very good, that's very good. Nah, SMA masuk SMK kan, emang aku kalau sekolah nggak pernah keluar dari daerah rumahku. Oke. Jadi situ aja. Bisa masuk negeri, cuman saat itu kata mama udah yang deket aja, sama aja sekolah mah tergantung kitanya. Betul. Akhirnya berjalan sekolah itu, kalau giliran ujian nggak pernah jajan, jajanin sama teman-teman, tapi aku ngasih contekan ke teman-temanku. Itu kalau ujian kayak gitu. Oke. Ya nggak apa-apa lah, pikirku pulsa apa nih sebelum ujian, lu ada pulsa nggak gitu kan, zaman dulu kan masih Asia tuh, lu ada pulsa nggak ada, ya udah izin dulu kori pulsa gitu biar bisa SMS ke kita orang gitu. Kelas 2 SMA PKL aku ke Padang. Ada siapa di Padang? Temen, aku diajak aja. Oh ini holiday ceritanya nih gitu. Aku kerja di sana. Itu pertama kali nari striptease. Tunggu. Jadi lo ninggalin Jakarta, lo bilang apa sama nyokap lo? Aku bilangnya sama mama, bisa dibilang kan mama kan waktu aku kelas 4 SD nikah lagi. Jadi kayak gak terima adanya orang baru. Oh oke, paham. Ngerti kan maksudnya? Iya, oke. Baik, bapak tiriku baik. Nggak pernah ya, tapi kurang at that ajar. point kamu umur segitu itu wajar untuk kamu merasakan sesuatu yang kamu udah kehilangan, tiba-tiba ada orang baru yang merasa kayak mau terancam dengan posisi papa kamu mau diambil. Ya, I feel. Bapak tiriku bilang manggilnya bapak tuh Neng gitu kan, manggil bapak Neng, jangan manggil om. Aku manggil om sampai detik ini. Buat gue sih sebenarnya nggak apa-apa kok, it's okay. Aku bilang nggak ada yang bisa gantiin bapak. Bapakku cuma satu, walaupun udah nggak ada. Itu aku pun juga gitu sama Ajun. Bang kalau lagi mau tidur aja Papa Ajun. Kalau nggak mau tidur, Jun. Gitu. Terus akhirnya aku ke Padang. Itu pertama kali tahu dunia malam. Oke. Lo berangkat. Umur berapa waktu lo ke Padang? 16. Kelas 2 SMA. 2 SMA is 15-16. Oke. Lo berangkat ke situ. Emang lo tahu lo bakal mau jadi itu? Enggak. Jadi lo for fun dulu ke sana. Terus kenapa tiba-tiba lo ada di benak pikiran lo yang cetek itu lo mau striptease? Enggak gini, nyampe lo di sana. nonton film apa? Nyampe di sana tuh siang atau sore gitu. Terus gini, lu apa yang mau lu lakuin kata temanku. Sekarang jadi DJ. Apa yang mau lu lakuin? Mau makan apa lu di sini? Nggak tahu bang, gue nggak ngerti. Oh ini cowok yang ngajak lo? Temanku, Bang Ega namanya. Nggak tahu bang, gue nggak tahu mau ngapain, gue nggak ngerti. Maksudnya, ya emang nggak tahu dunia malam gitu. Dulu pernah dugem SMP waktu kabur pertama, tapi nggak sampai kayak gitu, ya, nggak kenal ya. om kayak gitu nggak kenal. Terus akhirnya dia bilang, udah lu ini gitu. Aku dia masuk ke ke tempat karaoke, tapi karaoke keluarga sebenarnya, cuman di situ ada kayak VIP roomnya. Terus total aku suruh buka baju nih. Jadi kan ada yang di situ ada yang namanya Lala, temanku. Tetenya gede, tapi pas ketemu aku paling gede. Jadi teteku di situ. Cuman lu masih kurus kan. Terus ya udah, akhirnya aku dipanggil sama sebuah klub, suruh kerja di situ dengan bayaran 750.000 per 45 menit. 750, oke. Tunggu. Nih, back down sedikit. Lu masuk ke karaoke keluarga. Oke. Terus tiba-tiba lu disuruh
striptease, disuruh buka baju. Ini yang pertama kali nih sebelum lo ditawarin kerjaan. Iya. Oke. Lo buka. Apa yang ada di benak lo? Lo buka baju untuk apa nih? Untuk dansa? Cuman dulu buka baju terus orang langsung ngasih dulu duit? Cuman joget-joget aja gitu. Yang ada di pikiranku ya bagaimana Ini caranya. lo bugil apa lo pakai Pakai bra sama celana dalam. Cuman di bajunya aja yang nggak ada. Oke. Dan dia bilang, ya yang ada di benak aku tuh cuman gimana caranya gue bertahan hidup di kampung orang. Oke. Itu sampai hampir 1 bulan aku di sana. Sampai itu 2010 pas gempa Mentawai. Oke. Tsunami Mentawai. Ini malam pertama lo bugil. Besokannya lo ditawarin kerjaan striptease. di tempat itu juga. Oke, dengan tawaran 45 menit 750.000. dengan gaya yang kayak tadi malam. Yang lo pokoknya kalau dipanggil lo Tapi kalau yang itu bugil total nih. yang mana Kalau yang di klub. Yang di klub. As in totally naked. Di atas Total. panggung. Di atas panggung. Oke. Bugil total. Itu Ada berapa orang? Lo sendiri apa ada? sendiri. Jadi it's one on one customer apa? Enggak. Di floor gitu. Oke, jadi ada show time-nya. Jadi jam 11 Cory akan tampil. Iya, Yeay. Dreng. Lo bugil. Gitu. Di depan semua laki-laki. Iya. Oke, terus disawer gak? Ada saweran. Oke. Gimana mau nyawer kalau nggak pakai celana dalam? Lo gimana taruhnya di Meki? Jadi kan kita boleh turun dari panggung itu. Terus naruh duitnya di mana? Jadi kan di bar nih. Aku tuh jadi kayak di atas bar gitu. Terus bisa turun ke bawah. Nah, misalnya nih, ini tamunya nih, aku bisa duduk di Lap dancing lah ya. aku duduk di pahanya dia, terus sambil dia giniin duit gitu. Aku sambil ngambilin duitnya gitu. Nanti ada yang megangin uangnya. Oh, oke. Alright. Perkara itu orang jujur atau tidak itu urusan dia kan. Cuman ada yang megangin uangnya gitu. Lo dapat berapa kalau tiap malam? Kalau Lepas dari yang ini ya. 750 itu Ya, bisa 1,5-2 juta. per malam. Iya. Every night lo bisa dapetin segitu. Oke, pintar. Kecil-kecilnya 1 jutaan lah. Itu tahun 2010. Oke. Udah bertahan selama di sana 3 minggu. Dan itu lo kerjain selama setiap hari itu? Every day? Enggak, bisa 2 hari sekali. Oke. Karena kan ada rolling gitu. Oh, oke. Jadi seminggu lo bisa 3 kali tampil. 3 kali sampai 4 kali. Alright. Gitu. Ya 5 juta lah ya. Taruh lah ya 5 juta. Zaman lepas dulu kan ya, gede. 5 juta untuk anak umur lo. Apa sih? Ya kan? There's a lot. Terus? Ya udah akhirnya aku balik lagi ke Jakarta kan setelah 3 minggu di Padang itu hampir 1 Jadi bulan. lo full 3 minggu di sana. Lo cuma striptease? Tapi ada kan namanya remaja gitu ya. Dugem kayak gitu-gitu. Ya, normal. Cuman narkoba belum kenal. Oke. Lo nikmatin nggak waktu lo di situ? Enggak lah. Lo nggak nikmatin? Logikanya gini nih. Kita baru kenal orang nih, kita nggak tahu dia dari planet mana, nggak tahu dia siapa, terus kita harus kayak dipeluk-peluk gitu, kan gimana? Tapi kan itu kan choice-nya lo. Iya. You Itu choose that, ya kan? Jadi yang, ya kalau lo denger cerita lo, gue bilang, ya kalau lo saya bilang ya lo nggak nikmatin, oke, lo nggak nikmatin, tapi lo nikmatin duitnya kan? Iya. Kalau Alright. uangnya iya. Jadi buat gue ya lo nikmatin, gitu. Okay. It's a full of ya sekejap kayak mau nggak sekejap, oke. Lo nggak mikir apa-apa, tapi lo, oke. Gue tanya, did you fuck them? Iyalah. Loh, kan nggak ada tulisannya lo harus fuck. Lo kan cuma naked aja cukup. Why would you wanna fuck them? Iya. Coba, gitu. Sekarang kata apa itu harus? Nggak harus sih, cuman kalau kayak gitu kan di luar. Jadi kayak Oke, taruh pilihan nih, kita. Om Nago. Om Nago nih ya. Om Nago kasih juta. Gue nggak pakai Om Maju. Kalau nggak Om Maju ntar gue potong ntar titit nih ntar dia. Gitu. Oh jadi Om Nago. Om Nago nih. Om Nago. Wah sawer. Duduk di paha. Wah oke. Close nih ya. Lo selesai di 45 menit lo. The show time lo. Terus lu gimana cara ketemunya? Did you call each other? Aku kan Apa ada dulu kode-kode? ada koko-koko gitu. Ya akhirnya dia yang ngurus. Maksudnya kayak Oke. bayar kosan kayak gitu. Jadi jatuhnya kayak pacaran sama dia karena aku ada feel. Aku nggak bisa berhubungan kalau aku nggak ada rasa. Jadi maksudnya you only fuck with one guy. Oke, sorry. Tadi gue pikir sama siapa aja. Iya, Nggak bisa. whatever. Oke, that's good. I'm glad. Senang gue denger ya. Ya, whatever. Tapi gue senang denger ya. Gue pikir nggak segila-gila itu banget dong lo. Oke, jadi selama lo di sana lo ada pacaran lah sama satu om-om yang pernah datang ke situ yang akhirnya jadi pacar lo. Betul? Oke, that's Itu good. yang pertama kali.
Oke. Pertama kali yang waktu aku bilang di karaoke keluarga. Ketemu sama dia ya udah. Dan after that, dan dia juga mengiyakan untuk lu masih boleh kerja. Dia boleh ngeliat lu telanjang, Dia nggak pernah datang. tapi dia tahu dong. Tahu. Oke. Tapi dia nggak pernah datang. Nggak bisa kan. Selama lo kerja dia nggak datang.